Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya. Baik. Langsung saja. Di video kemarin kemarin saya tidak menyerahkan video ya. Maaf. Maksud saya tugas yang kemarin saya sudah menyerahkan beberapa tugas ya ke kalian. Banyak tuh tugasnya kan, dari awal pertama kali pertemuan sampai kemarin itu saya sudah menyerahkan banyak tugas, tapi ketika saya rekap hanya ada beberapa orang saja yang mengumpulkan, atau banyak juga yang belum mengumpulkan. Maksud saya ada yang mengumpulkan tapi tidak seluruh tugas ya. Ada yang cuma 1, ada yang cuma 2, ada yang cuma 3. Nah, itu dari 7 tugas yang saya kasih. Oke. Kalau misalnya kalian bertanya, Pak, mana Pak tugasnya Pak? Coba kalian cek di YouTube saya. Di situ setiap video pasti saya menyertakan tugas. Nah, untuk minggu kemarin saya tidak membuat video karena jujur kuota saya habis. Oke. Jadi kemarin saya ngasih tugasnya itu, saya ulang. Kemarin saya ngasih tugasnya itu tentang bikin video. Saya suruh cari tentang surah yang berhubungan dengan jual beli ya. Yang berhubungan dengan jual beli. Kalian bikin videonya. Nah, videonya itu ditaruh di WhatsApp story kalian, lalu voice note-nya serahkan ke saya. Nah, tugas kemarin ya. Bagi yang belum mengumpulkan, tolong segera kumpulkan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang ke materi jual beli ya. Jual beli itu sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman dahulu itu jual beli itu kita dengan cara menggunakan sistem barter. Apa itu barter? Tukar menukar barang. Ya, misalnya beli beras tukarnya dengan ubi, seperti itu. Nah, tapi di sini dengan berkembangnya zaman, alat tukar menukar itu berubah sekarang ya. Sampai sekarang kita menggunakan alat jual beli itu dengan menggunakan uang, tidak lagi menggunakan sistem barter. Oke, menggunakan uang. Beli beras yang harganya seliter misalnya 9.000, kita kasih 9.000 rupiah. Itu sistem jual beli sekarang. Oke, kita lanjut. Di sini pengertian jual beli. Di sini di buku kalian halaman 26, arti jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, lalu jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang lebih ditentukan oleh hukum Islam. Seperti yang saya bilang, Islam itu memiliki peraturan. Peraturan itu dibahas di ilmu fikih. Oke, apapun yang kita lakukan pasti ada di ilmu fikih, dibahas di ilmu fikih. Gitu, ya. Kita lanjut. Nah, di sini yang dimaksud kata harta adalah terdiri dari 2 macam. Pertama, harta yang berupa barang, misalnya buku, rumah, mobil, dan lain-lain. Kedua, harta yang berupa manfaat atau jasa, misalnya pulsa telepon atau pulsa listrik. Oke, kita lanjut. Hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah situ kita sebagai berikut. Nah, itu dasar dari Al-Qur'annya. Kita lihat di situ. Kalian bisa baca sendiri. Lalu yang kedua ada dasar dari hadisnya. Kalian bisa baca di buku kalian, tolong dibaca. Kalaupun ada yang mau ditanyakan dari dasar Quran dan dasar hadis, silakan japrik saya ya. Oke, kita lanjut ke syarat dan rukun jual beli. Di sini syarat jual beli yang pertama itu, syarat penjual membeli atau pihak yang transaksi atau akid adalah yang pertama itu baligh, berakal, lalu memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik. Lalu yang keempat itu suka sama suka, yakni atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Oke,
Lanjut ke syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli. Dari situ ma'qud alaih. Yang pertama itu suci. Lalu yang kedua ada bermanfaat. Yang ketiga dalam kekuasaan penjual dan pembeli. Lalu yang keempat ada dapat diserah terimakan. Lalu yang kelima ada barangnya, kadar dan sifat harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Jangan kita membeli kayak kucing dalam karung gitu. Pak, kalau jual online boleh nggak Pak? Pak, kalau beli online gimana? Boleh nggak Pak? Boleh ya, asalkan si penjual di situ menerangkan barangnya dengan baik. Oke, menerangkan barangnya dengan baik. Tapi ketika barang itu sudah sampai dan tidak sesuai dengan ekspektasi, maka jual beli yang kita lakukan itu hukumnya itu menjadi mubah, tidak lagi sunnah atau wajib gitu ya. Boleh jual beli, tergantung boleh jual beli online, tergantung penjualnya gimana gitu. Oke, jangan beli kucing dalam karung. Misalnya ada barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Contoh satu saja yang saya kasih tahu, kita tidak boleh menjual sperma binatang, itu tidak boleh dijual-belikan sperma binatang. Oke, kita lanjut di sini. Yang ketiga, syarat ucapan serah terima atau ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan sebagainya. Lalu ijab adalah ucapan penjual kepada pembeli, sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan dari pembeli. Praktik ijab qabul pada saat ini dapat juga dilakukan dengan bentuk tulisan seperti menggunakan kwitansi, faktur dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut syarat alat transaksi jual beli. Alat transaksi jual beli haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. B. Rukun jual beli. Rukun jual beli ada 4 di situ. Akid, pihak yang bertransaksi. 2. Ma'qud alaih, mencakup barang yang dijual dan harganya. 3. Syarat ijab qabul, ucapan serah terima dan dari penjual dan pembeli. Dan D. Ijab dari pihak penjual, qabul dari pihak pembeli. Lanjut ke macam-macam jual beli. Di situ kalian bisa baca ya. Akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya itu banyak, itu ba'i sahihah dan ba'i fasidah. Tuh ada 2. Kalian bisa baca itu banyak. Di situ macam-macam jual beli. Oke. Lanjut macam-macam ba'i fasidah atau yang jual beli yang terlarang. Oke. Nih, di sini yang pertama jual beli sistem ijon. Apa sih ijon tuh? Ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata. Gitu. Misalnya kita beli apel sekilo, tapi ternyata tuh apel masih dalam bentuk biji. Nah, gitu, masih nggak jelas itu bakal berbuah apa tidak di pohonnya. Tidak boleh ya. Itu tidak boleh seperti itu. Lalu yang kedua, jual beli barang haram. Nah, ini memang sudah jelas tidak boleh. Jual beli barang haram seperti jual beli minuman keras. Lalu bangkai, darah, daging babi, patung berhala dan sebagainya itu haram. Apapun itu haram. Itu. Oke, lanjut jual beli itu. Seperti yang saya bilang, jual beli sperma hewan itu tidak boleh di situ. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Lalu yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Lalu yang kelima ada jual beli barang yang belum dimiliki. Nah, maksudnya jual beli yang barangnya belum diterima, tuh barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual pertama. Nah, itu adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Oke, lanjut. Lalu yang keenam ada jual beli barang yang belum jelas. Nah, jual buah-buahan yang belum nyata buahnya, contohnya di situ seperti itu. Oke. Lanjut, jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang agama. Pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat itu tidak boleh. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan sholat Jumat, kita para laki-laki itu memang harus mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Jadi dilarang adanya komunikasi termasuk dalam jual beli. Jual beli, ngobrol aja tidak boleh sebenarnya. Ngobrol tidak boleh. Ketika mimbar naik, ketika khatib naik ke mimbar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, naik khatib. Nah, di saat itu kita tidak boleh berbicara.
kita harus mendengarkan khatib dari awal sampai akhir. Seperti itu. Ngomong aja nggak boleh, apalagi jual beli. Seperti itu, oke? Lanjut. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Itu juga tidak boleh. Jual beli menghadang. Lanjut, jual beli dengan niat menimbun barang. Oh, itu sering nih, jual beli dengan niat menimbun barang. Lalu yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Ini juga sering di pasar saya temui. Saya pernah waktu itu di salah satu pasar, saya menemukan kecurangan seperti itu. Aturannya 1 kilo, ini jadi cuman di bawahnya 1 kilo gitu misalnya. Pernah saya menerima tahu hal itu gitu, saya tahu pernah gitu. Lanjut, jual beli dengan cara jual beli dengan cara mengecoh. Nah, jual beli ini termasuk menipu. Mengecoh itu menipu, tidak boleh. Lalu jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, itu tidak boleh, seperti itu. Oke. Untuk jual beli kali ini saya rasa cukup saya untuk menerangkan tentang jual beli kali ini. Oke, tugas dari saya adalah pertama, kalian tolong rangkum apa yang saya ucapkan tadi. Lalu yang kedua itu kalian videokan, lagi saya bilang videokan, praktikan cara atau tata cara jual beli yang benar. Entah sama siapa aja, entah sama mamah kalian, entah sama bapak kalian, entah sama kakak kalian, entah sama adik kalian. Videokan tata cara praktik jual beli dengan benar. Setelah itu, setelah divideokan, videonya tolong kirim ke saya. Ya, videonya tolong kirim ke saya. Setelah itu baru saya akan lihat videonya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan sampai enggak. Sekali saya bilang, kalau kalian enak sama saya akan ngenakin kalian lagi. Ya. Tapi kalau kalian malah acuh terhadap omongan saya, maka saya nggak tahu nilainya bagaimana. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.